Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Kita mau belajar degrees of comparison tapi tingkat yang positif. Tingkat positif itu maksudnya tingkat yang sama. Kalau kemarin kita belajar tingkat lebih, jadi lebih tinggi daripada, lebih pintar daripada, lebih banyak, lebih sulit daripada. Kalau sekarang kita belajar yang sama, maksudnya sama tinggi, sama pintar, sama harga, begitu. Mari kita mulai dulu dari dialog pertama, percakapan yang pertama. Ini percakapan ini untuk menghantar kamu mempunyai pemahaman tentang bagaimana menyatakan kata sifat atau adjektif dan adverb yang sama. Dialog pertama between Bilal and Haikal. Hi, you have jacket looks like mine. Hey, kamu punya jaket kok mirip punya saya. Does it? Benarkah? Oh, I think so. Menurut saya begitu juga. Where did you buy it, Bill? Hey, don't say it has been bought from the same place. Hey, jangan katakan kalau ini dibeli dari tempat yang sama. Jadi the same place, tempat yang sama. Oh no, it was sent from Aussie by my uncle as my birthday present. Oh enggak, ini dikirim dari Australia oleh paman saya, oleh om saya sebagai hadiah ulang tahun saya. I see. So my jacket is not so expensive as yours. Oh, kalau begitu jaketku mestinya bukan semahal jaket kamu. Haha, of course, tentu saja. Actually, we wear jacket that is as cool as JB's jacket. Maksudnya jaketnya Justin Bieber. Keren ya. Haha, tentu saja. Jadi atau sebenarnya kita mengenakan jaket yang sekeren, as cool as, sama kerennya atau sekeren jaketnya Justin Bieber. Lanjut ke dialog yang kedua. Oke, kita pelajari bentuknya di slide kedua. Dengan pola begini, S dan adjektif S. Jadi di antara S dan S itu gunakan kata sifat yang tidak ditambah dengan tidak ditambah dengan more, ya. Kalau mau mengatakan murah, katakan saja cheap, gitu ya. Kalau mau mengatakan sama murah, pakaikan saja as cheap as. Sama tinggi, as tall as. Sama tua, as old as, ya, begitu. As cheap as mitopra. Soto is as cheap as mitopra. Lalu bisa digunakan juga bentuk seperti ini, the same plus noun. Jadi kata sifatnya diubah atau dibentuk menjadi kata benda. Misalkan kata murah, murah itu kan harga. Harga bahasa Inggrisnya price, maka menjadi soto is the same price as mitopra. Soto itu sama harganya dengan mitopra. Lanjut ya, yang slide ketiga. Ini membandingkan dalam adverbnya, jadi bentuk adverb. Kalau adjektif itu menerangkan kata benda, sedangkan adverb menerangkan kata kerja. Seperti kata fast dan slowly, ini adalah adverb, jadi kata yang menerangkan kata kerja runs, berlari. Bus runs as fast or slowly as car. Bis itu melaju secepat mobil, ya. Kemudian kalau dibuat ke kalimat negatif menjadi bus does not run as fast as train. Jadi kalau bus berlari tidak secepat kereta. Ini namanya different degree atau perbandingan yang berbeda. Lagi perbandingan yang berbeda, train does not run as slowly as bus. Kereta melaju tidak secepat bis. Oke anak-anak, slide berikutnya yang slide keempat. Di sini saya berikan catatan ya untuk membedakan antara kata sifat dan bentuk kata bendanya. Ini kata sifat yang berlawanan, kata tall dan short, jadi tinggi dan rendah. Itu kalau kamu pakai S bentuknya seperti ini, as tall as atau as short as. Tapi kalau pakai the same berubah bentuknya menjadi the same height. Height itu artinya tingginya. Jadi kalau sama tingginya atau setinggi itu pakainya ini the same height, ya. Kata height menjadi height as, jangan lupa ada s-nya. Lalu tua dan muda, old dan young, itu kalau pakai as old, as
as old as atau as young as, tapi kalau pakai the same age. Age itu apa? Usia. Iya. Jadi kalau tua dan muda itu menjadi sama usianya. Terus lebar dan sempit sama lebarnya. Murah dan mahal sama harganya. Lambat dan cepat sama kecepatannya. Panjang dan pendek sama panjangnya, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari, dihafalkan sendiri. Untuk selanjutnya, contoh-contohnya di slide berikutnya. Contohnya begini, my mom is 46 years old and so is your mom. Ya, mamaku 46 tahun, juga mamah kamu. Karena usianya sama, maka bisa dibuat begini, my mom is as old as your mom. Atau my mom is the same age. Jadi age itu usia, umur. Mamahku sama umurnya dengan mamah kamu. My mom is the same age as your mom. Yang kedua, the house is 1 billion rupiah and so is the car. Rumah itu 1 miliar rupiah dan juga mobil itu, ya. Jadi sama apanya? Sama harga. Harganya bagaimana kalau 1 miliar? Mahal. The house is as expensive as the car. Kamu bisa juga mengatakan 1 miliar, mobil 1 miliar itu murah misalnya. The house is as cheap as the car. The house is as cheap as the car. Nah, kamu bisa menggunakan kata the same dengan membentuk kalimat seperti ini. The house is the same price as the car. Karena mahal dan murah itu kata bendanya price, harga, ya. So, the same price as the car. Kalimat ketiga, the tower is 25 meters high and so is the tree. Menara itu tingginya 25 meter, begitu juga pohon. So, the tower is as high as the tree. 25 meter itu tinggi. The tower is as high as the tree. Sama tinggi atau setinggi pohon. Menara itu setinggi pohon. Bisa dibuat bentuk lain. The tower is the same height. The same height, ya, sama tingginya. Kalau height itu tinggi, kalau height tingginya, membentuk kata benda. The same height as the tree. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan slide yang ke-6 dengan judul Comparison of Quantity. Jadi kita membandingkan quantity itu banyak atau amount, ya. Comparison of amount atau comparison of quantity, membandingkan jumlah. Jumlah itu yang punya jumlah adalah benda. Jadi kita membandingkan jumlah benda. Kalau jumlah benda, kalau jumlah itu yang kita bandingkan adalah sedikit dan banyak. Maka di sini nanti ada jumlah yang lebih banyak dan lebih sedikit, ya anak-anak ya. Begini lihat kosakatanya. Untuk positif itu menggunakan kata much, ya, banyak. Terus untuk lebih banyak menggunakan kata more dan paling banyak menggunakan kata most, ya. Terus untuk kata much itu digunakan untuk kata benda yang uncountable. Kata benda uncountable itu kata benda yang tidak bisa dihitung dengan bilangan. Misalnya kata money, ya, money, water, sugar, flour, ya, dan sebagainya. Terus kalau many itu untuk kata benda yang countable, yang bisa dihitung. Misalnya people, children, glass, terus house, car, cat, dog, dan sebagainya. Itu benda yang termasuk bisa dihitung. Untuk menyatakan banyak menggunakan kata many, bentuk positifnya. Kalau lebih banyak pakai more. Terus paling banyak menggunakan kata most, ya. Most digunakan untuk yang countable noun. Sekarang untuk menyatakan sedikit. Sedikit dari benda yang uncountable, benda yang tidak bisa dihitung, itu pakainya little. Lebih sedikit pakai less. Dan paling sedikit pakai least, ya, the least pakai least, the least paling sedikit. Ini untuk kata benda yang uncountable. Sedangkan yang untuk yang bisa dihitung, untuk yang benda yang countable, untuk menyatakan sedikit pakai few, untuk menyatakan lebih sedikit pakai fewer pakai er, dan paling sedikit ditambah dengan est, fewers.
Kita lihat contoh-contohnya. Oke, ini contohnya. Contoh dari perbandingan of amount, comparison of amount of quantity, yaitu perbandingan jumlah. Yang pertama, contoh kalimatnya begini. Ada data, I have 4 sibling. Sibling saudara kandung ya. Aku punya 4. You have 2 sibling. And Santi has 1 sibling. Santi punya 1, kamu punya 2, aku punya 4. Ini ada 4, ada 2, ada 1. Sibling itu saudara kandung yang bisa dihitungkan jumlahnya. Ini ada angka 4, ada angka 2, ada angka 1. Berarti termasuk yang countable. Termasuk kata benda yang bisa dihitung. Kamu buat perbandingannya dengan begini. You have more siblings than Santi. Kamu punyanya 2, Santi punya 1. Berarti you have more sibling. Kamu punya lebih banyak saudara daripada Santi. You have fewer sibling than me. Tapi kalau dibandingkan dengan saya punya 4, kamu punya 2, maka fewer. Kamu punya lebih sedikit sibling daripada saya. Ya, lebih sedikitnya menggunakan kata fewer, tambah er, few tambah er. Lalu untuk menyatakan tingkat paling, menyatakan paling banyak, paling sedikit menggunakan ini, I have the most sibling. Aku punya paling banyak, pakai kata most ya. I have the most sibling. But Santi has the fewest sibling. Santi punya paling sedikit. Jadi most sibling, sibling paling banyak, fewest sibling, sibling yang paling sedikit. Ya, ingat, sibling itu termasuk kata benda yang countable, bisa dihitung. Ya, kata benda bisa dihitung itu ciri-cirinya ada tambahan s-nya begini ini anak-anak ya. Ada tambahan s itu berarti kata benda yang bisa dihitung. Untuk menyatakan paling menggunakan kata most, menyatakan paling banyak menggunakan kata most, paling sedikit menggunakan kata fewers. Lebih banyak pakai more, lebih sedikit pakai fewer. Lanjut ke contoh yang kedua. Derry gets 20.000 rupiah. Ya, Derry memperoleh 20.000 rupiah untuk uang sakunya. I get 10.000 rupiah. Ingat, uang ya, ini kata bendanya uang, money. Money itu termasuk yang uncountable, tidak bisa dihitung. Walaupun di sini ada 20, ada 10, ada 40, ini kan jumlah rupiahnya. Ya, tapi kalau money-nya sendiri itu termasuk kata benda yang uncountable. Kamu lihat perbandingannya dari 20.000, saya cuma 10.000 dan kamu mendapatkan 40.000. Kita bandingkan. Derry gets more money than me. Karena Derry itu punya uang 20.000 dan saya hanya 10.000, maka Derry gets Derry gets more money than me. Ya, Derry memperoleh lebih banyak uang daripada saya. Karena dari 20.000, saya hanya 10. Pakai more money. Derry gets less money than you. Kalau dibandingkan dengan kamu yang 40.000, maka Derry gets less money. Kenapa pakai less tidak pakai fewer? Karena less untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Money termasuk uncountable. Derry gets less money than you. Kemudian untuk perbandingan yang paling sedikit dan paling banyak, kita gunakan ini. I get the least money. I get the least money. Saya hanya 10.000 kan tadi, di antara Derry dan kamu, saya paling sedikit. Saya mendapatkan paling sedikit uang. Sedangkan kamu, you get the most money. Karena kamu punya 40.000 dan yang lainnya cuma 10 dan 20, maka kamu mendapatkan the most money, paling banyak. Perhatikan ya anak-anak ya, nomor 1 itu untuk yang countable, nomor 2 untuk yang uncountable. Bedanya kalau di sini pakai fewer dan fewers, kalau di sini pakai less dan the least ya. Less pakai than, more pakai than, tapi kalau least pakainya the ya, most pakainya juga the, fewest pakainya the. Ingat, tingkat superlatif paling, menyatakan paling itu menggunakan kata the. Untuk contoh yang ketiga, I drink 8 glasses of water, my brother drinks 5 glasses of water. Jadi saya minum 8 gelas air, kakak saya minum 5 gelas air. Ini yang dibandingkan adalah jumlah airnya. Air itu termasuk kata benda yang uncountable juga ya. Yang ada 8, 5 itu gelasnya ya. Oke. Kalau mau dibandingkan menjadi lebih banyak dan lebih sedikit menjadi I drink more water than my brother.
karena saya 8, kakak saya cuma 5, maka aku minum more water, lebih banyak air daripada my brother. Ingat, more ditambahkan dengan kata than. Yang terakhir, my brother drinks less water than me. Kakakku minum lebih sedikit air daripada saya. Pakai kata less karena water termasuk uncountable. Begini anak-anak ya, cukup sekian. Semoga bisa dipahami.